Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Grace Angelina Manulang dengan NPM 2235 18001 kelas 6 TI Network akan menjelaskan soal UAS nomor 4 yaitu penetration testing menggunakan OSP ZAP. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, apabila OSP ZAP-nya sudah di-download dan diinstal di laptop ataupun komputer kita bisa double klik di desktop kita. Namun apabila belum terdownload, itu dapat di-download di situs resminya yaitu zapproxy.org. Dia akan muncul berbagai pilihan downloadnya, itu disesuaikan dengan spesifikasi laptop ataupun komputer masing-masing. Kita buka, double klik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik automated scan. Dan kita masukkan URL yang mau kita serang ataupun yang mau kita lakukan penetration testing. Untuk URL-nya itu yang ingin diserang adalah URL GMI mana. Kita coba cari GMI. Ini adalah URL yang ingin kita lakukan penetration testing. Kita copy URL-nya lalu kita paste di sini. Lalu setelah itu untuk use traditional spider-nya ini harus di checklist apabila belum di checklist. Terus kita pastikan semua konfigurasinya sudah benar. Lalu kita klik attack. Lalu OSP ZAP-nya akan memproses penyerangan. Dan ini tunggu sampai 100%. Apabila progress bar-nya sudah 100%, kita arahkan ke alerts. Di sini akan muncul beragam alert yang sudah di-scanning dari websitenya, atau yang sudah lakukan penetration testing dari websitenya. Ada beberapa alert yang didapat dari penetration testingnya dengan berbagai macam risk atau tingkat keamanannya. Ada yang medium, ada yang low, dan juga ada yang high. Setelah itu untuk membuat reportnya itu kita bisa klik menu report. Setelah itu kita klik generate report. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini, kotak generate report. Pada menu scope itu ada report title. Untuk report title-nya dibiarkan saja. Untuk report name-nya itu bisa kita sesuaikan namanya ataupun bisa dibiarkan saja. Kalau di sini saya mau buat reportnya itu GMI mana pentas 15 Juli 2025. Gunanya untuk mengetahui bahwa pentas ini dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025. Kemudian untuk report directory ini adalah tempat untuk kita menyimpan reportnya itu di mana. Kalau di sini saya menyimpannya itu di folder downloads yang ada di drive C. Kalau misalnya teman-teman mau nyimpan di tempat lain, bisa disesuaikan. Kemudian untuk sites-nya adalah GMI mana. Sites-nya ini sites yang kita lakukan pentest. Terus setelah semuanya sudah siap, kita langsung generate report. Setelah diklik generate report, maka akan langsung diarahkan ke Opera.
Dan ini adalah hasil generate reportnya dari web GMI mana. Hasil reportnya itu kita analisis. Untuk analisisnya itu bisa menggunakan bantuan dari AI. Jadi kan ini reportnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau mau mengubahnya ke bahasa Indonesia, asal report ini bisa pakai bantuan AI. Dan di sini sudah ada reportnya, laporan keamanan dari web GMI Health, ya, di mana ditemukan ada 8 celah kerentanan dengan tingkat risiko menengah itu ada 2 yang terdapat di CSP header node setnya itu ada 1 temuan, terus missing anti-click jacking headernya itu ada 1 temuan, dan untuk tingkat risiko rendahnya itu ditemukan ada 3 celah keamanan seperti cookie tanpa HTTP only, kemudian informasi server bocor lewat header X power byte, kemudian codingan yang X content type option tersebut tidak disebutkan. Terus untuk tingkat informasinya itu ada 3 temuan. Ini berkaitan dengan confidentiality-nya. Itu terdapat di re-examine cache control-nya, kemudian di modern web application, dan juga di session management response identified. Kemudian di sini juga ada dikasih solusi ataupun rekomendasi untuk mengatasi celah kerentanan tersebut. Yang pertama itu kita bisa menambahkan CSP header di server supaya mengatasi celah kerentanan yang CSP header set tadi. Kita bisa tambahkan di server, misalnya contoh pakai Apache atau Minx, ataupun bisa menggunakan Laravel middleware. Terus header set content security policy type, default SRC, self script, self object SRC non, itu bisa diubah menjadi seperti ini. Kemudian terus yang kedua, untuk mengatasi anti-click jacking header itu bisa dibuat seperti ini, yaitu tambahkan header set expiry option-nya itu menjadi deny. Kemudian yang ketiga itu untuk mengatasi kerentanan berupa X content type option itu dapat diatasi dengan melakukan header set X content type option non-snif. Kemudian solusi yang terakhir itu untuk mengatasi HTTP only untuk semua cookie session itu bisa diatasi seperti yang ada di Laravel itu HTTP only itu bisa dibuat ke true di dalam file config atau di dalam file station.php-nya. Itulah beberapa celah keamanan atau kerentanan yang dianalisis dari report yang bahasa Inggrisnya ini tadi hasilnya, beserta rekomendasi perbaikan codingannya.